Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya, Jakarta, Senin malam. Diduga penggeledahan terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara. Sejumlah penyidik KPK yang tiba langsung menuju lantai 2 gedung Kemensos. Sejumlah penyidik terlihat membawa sejumlah dokumen. Penggeledahan juga dikawal oleh polisi. Diduga penggeledahan terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara. Tersangka kasus korupsi dana bansos Juliari Batubara diketahui menjabat sebagai bendahara umum Partai PDI Perjuangan. Namun KPK belum menemukan latar belakang politik dalam kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Namun KPK membuka kemungkinan menyelidiki adanya dugaan aliran dana ke partai politik. Saya ikuti dulu prosesnya. Terus ketinggalan. Agar hak pilih tetap tersalurkan, Satgas COVID-19 bersama pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyediakan tempat pemungutan suara khusus bagi pasien COVID-19. Di ruangan khusus di Pusat Isolasi Villa Bumi Ciherang, sebanyak 60 pasien COVID-19 akan menyalurkan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2020 pada Rabu besok. Inilah pusat isolasi khusus bagi para pasien COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Tempat isolasi di kawasan Villa Bumi Ciherang ini dikhususkan bagi orang tanpa gejala atau OTG yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pemerintah Kabupaten Cianjur dan tim Satgas COVID-19 menjamin hak 60 pasien COVID-19 ini untuk menyalurkan suara pada Pilkada Serentak Rabu besok akan tetap terpenuhi. Untuk itu, Satgas COVID-19 bersama pihak KPUD Kabupaten Cianjur akan mendirikan TPS khusus di pusat isolasi ini. Sampai dengan saat ini sekitar 705 orang yang terkonfirmasi positif COVID. Kebanyakan dari OTG atau mana, Pak? Banyaknya dari OTG. Dari OTG itu 400-an, selebihnya dari 3 rumah sakit ya. Dari klaster mana aja Pak itu, Pak? Kalau OTG ini biasanya klaster pesantren, klaster keluarga. Tidak hanya menggunakan masker dan face shield, petugas khusus nantinya akan menggunakan pakaian hazmat atau standar APD yang dianjurkan dalam penanganan pasien COVID-19. Para pasien tanpa gejala nantinya akan melakukan pencoblosan di rumah khusus yang disiapkan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Layani pasien COVID-19 yang akan menggunakan hak suara, KPU Depok tak sediakan TPS di rumah sakit rujukan. Nantinya petugas KPPS akan ditugaskan mendatangi rumah sakit dengan APD lengkap untuk pemungutan suara pasien. Untuk menghormati hak suara warga yang tengah dirawat akibat COVID-19, KPU Depok akan menugaskan petugas KPPS di TPS terdekat untuk mendatangi pasien di rumah sakit. Petugas KPPS dilengkapi APD lengkap untuk menghindari penularan virus corona. Petugas KPPS nantinya akan didampingi oleh 1 orang petugas pengamanan dan 1 orang saksi dalam pemungutan suara di rumah sakit rujukan COVID-19 yang berada di Kota Depok. Bagi pemilih yang berada di rumah sakit, petugas TPS di TPS sekitar rumah sakit itu akan mendatangi pemilih. Kami sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak dinas kesehatan, dengan gugus tugas, juga dengan pihak rumah sakit yang bersangkutan. Komunikasi ini menjadi penting supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa mereka yang sedang dirawat pun masih kita layani hak pilihnya. Sehari jelang pelaksanaan Pilkada Serentak, pemerintah dan KPU gelar rapat koordinasi. Rapat membahas finalisasi tata cara pelaksanaan pemungutan suara agar tak menjadi klaster pilkada. Sehari jelang pelaksanaan Pilkada Serentak, rapat koordinasi digelar di kantor Kemendagri. Rapat dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri pimpinan KPU, Bawaslu, dan Kepala BNPB. Rapat membahas pelaksanaan Pilkada Serentak dan upaya pencegahan terjadinya klaster pilkada.
Sehari jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020, bayang-bayang pandemi masih menghantui. Banyaknya penyelenggaraan pemilu hingga calon kepala daerah yang terjangkit COVID-19 memunculkan kekhawatiran akan munculnya klaster pilkada. Pilkada serentak 2020 tinggal menghitung jam. Namun bayang-bayang pandemi COVID-19 tak henti menghantui. Jelang hari pencoblosan, anggota KPPS di Makassar yang reaktif COVID-19 bertambah. Tidaknya 500 petugas KPPS dari 15 kecamatan dinyatakan reaktif setelah jalani rapid test. Petugas yang reaktif kemudian mengajukan pengunduran diri dan meminta diganti. Kami dapat informasi ada yang mundur karena tidak bersedia swab test, maka itu segera kami lakukan penggantian dan penggantiannya segera dirapid juga. Kemudian ada juga yang tadi sudah datang untuk melakukan rapid test dan swab test, bersedia untuk diswab. Tak hanya di level pelaksana lapangan, sejumlah petinggi KPU pusat dan daerah juga dinyatakan positif COVID-19 jelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Bahkan, Ketua KPU pusat tak luput dari serangan COVID-19. Pandemi COVID-19 juga menyerang peserta Pilkada serentak. Di Bengkulu, calon wakil gubernur nomor urut 01, Muslihan DS, meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Sebelum meninggal, ia sempat dirawat di ruang isolasi khusus COVID-19 RSUD M Yunus Bengkulu. Banyaknya petugas pelaksana dan peserta Pilkada yang terpapar COVID-19 tak menggoyahkan niat pemerintah dan KPU untuk tetap menyelenggarakan Pilkada serentak. Sejumlah langkah pencegahan disiapkan untuk memastikan proses pemungutan suara dan seluruh tahapan Pilkada aman dari COVID-19. Namun faktanya, banyak pihak yang abai dengan keselamatan bersama, terutama di masa pandemi. Tahapan pendaftaran paslon hingga kampanye tak luput dari pelanggaran protokol kesehatan. Dan kini dalam hitungan jam, pelaksana Pilkada serentak akan dimulai di sejumlah daerah di tanah air. Publik tentunya sangat berharap tak hanya hak suara mereka yang dihargai dan dilindungi, tetapi juga keselamatan mereka dari paparan COVID-19 yang mutlak harus dijaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pilkada serentak tak mungkin ditunda, namun pandemi masih menghantui. Dan kita akan bahasnya bersama epidemiolog Universitas Indonesia sekaligus anggota Satgas COVID-19, Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat siang, Dr. Miko. Selamat siang, Mas Davi. Baik, dokter, apa yang bisa dilakukan penyelenggara pemilu untuk memastikan proses pemungutan suara aman dari paparan COVID-19? Ya, jadi KPU sudah menentukan di tiap TPS maka undangan harus terbatas. Jadi undangan itu undangan yang pertama siapa pemilihnya, undangan jam kedua siapa pemilihnya. Jadi sesuai kapasitas TPS tersebut. Baik. Kapasitasnya sudah ditentukan berapa maksimal kursi yang bisa disusun berdasarkan jarak begitu, dengan jarak. Maka semua TPS harusnya aman. Kemudian pemilihnya yang harus hati-hati, karena pemilih harus datang dengan memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian bawa alat tulis sendiri, kemudian cuci tangan pakai sabun sebelum masuk ke TPS. Kemudian juga nanti di TPS sebelum mencoblos, pada waktu sebelum memegang kartu suara, dia akan diberi sarung tangan begitu. Jadi menurut saya proses di TPS harusnya aman. Yang tidak aman adalah karena kasus OTG tidak dideteksi oleh pedoman Kemenkes yang sekarang. Kemudian kasus ringan yang isolasi di rumah itu mau diapain? Jadi ada kemungkinan kasus ringan akan datang ke TPS dan mencoblosnya. Jadi itu akan terjadi debatable yang saya sudah sembuh, alasannya sakitnya sudah 2 minggu. Itu yang akan terjadi di TPS. Baik, dari segala aturan yang tadi disebutkan oleh Pak Miko, seberapa efektif aturan pilkada di tengah pandemi ini bisa mencegah klaster pilkada? Ya, jadi kalau saya melihat bahwa OTG masih mungkin datang ke TPS, kemudian kasus ringan juga masih mungkin datang ke TPS, maka kemudian terjadi peningkatan kasus, menurut saya ringan peningkatan kasusnya,
akan terjadi peningkatan kasus yang 1,5 kali atau kurang dari 1,5 kali dari kasus harian sekarang. Begitu kalau kasus hariannya 5.000 ya akan terjadi peningkatan 1,5 kalinya. Kemudian tidak mungkin akan kalau terjadi amat buruk pun akan terjadi peningkatan kurang dari 2 kali, tapi lebih dari 1,5 kali. Itu peningkatan yang terburuk kalau terjadi keributan di TPS begitu pada waktu perhitungan suara. Kalau keributannya akan meningkatkan 2 kali atau sampai 2 kali lah. Jadi menurut saya sih ringan atau paling buruk adalah peningkatan hampir 2 kali, begitu Mas. Baik, Pak Miko, di beberapa daerah TPS disediakan bilik khusus bagi pasien COVID-19. Apakah ini bisa membantu tadi mengeliminir pasien-pasien OTG yang datang ke TPS? Ya, pada waktu dia nunggunya saya akan bersama-sama dengan pemilih lainnya. Jadi tidak bisa itu biliknya itu mengisolasi OTG dan kasus ringan yang memilih di TPS tersebut begitu. Kemudian apa yang bisa dilakukan Pak Miko? Ini kan jadi perhatian khusus ini untuk OTG dan juga yang bergejala ringan ini bisa saja begitu datang di TPS dan memungut di bilik yang sama. Ini apa yang bisa dilakukan? Ya paling tidak TPS yang di tempat yang kemungkinan ada OTG atau kasus ringan atau di zona merah atau di zona oranye, sebaiknya selain pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun, dia harus pakai face shield begitu, lebih baik. Itu paling tidak bisa mengurangi risiko untuk tertular COVID-19. Baik, artinya memang protokol kesehatan yang ketat harus juga dimonitoring saat pilkada serentak esok. Terima kasih Pak Tri Yunis Miko, epidemiolog Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami di News Siang. Pemirsa, kapal pengangkut logistik pilkada mengalami mati mesin di Laut Sumatera. Kapal sempat terombang-ambing dan terbawa arus laut sambil menunggu perbaikan mesin. Setelah diperbaiki selama hampir 2 jam, kapal motor pengangkut logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi ini kembali bisa berlayar. Kapal dengan nama lambung sederhana ini berlayar menuju dermaga pelabuhan seberang kota Kuala Tungkal, Jambi. Kerusakan mesin sempat membuat panik petugas dan pengawal logistik pilkada karena kondisi cuaca tidak baik. Kapal motor ini mengangkut 164 keping bilik dan kotak suara untuk didistribusikan ke daerah pesisir Laut Timur Sumatera, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Akibat cukup lama terombang-ambing di laut, saat menepi di dermaga Kecamatan Seberang Kota Kuala Tungkal, kondisi air di pesisir sudah surut. Distribusi logistik pilkada dilanjutkan dengan menggunakan perahu kecil untuk menjangkau wilayah pesisir. Distribusi logistik melalui jalur laut untuk menjangkau 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada di pesisir pantai. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan.